Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita dipertemukan lagi selama sepekan. Meskipun malam hari ini di wilayah Parepare hujannya lumayan deras, namun semangat kita untuk terus belajar, semangat kita untuk mengkaji budaya tidak henti-hentinya. Salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman yang biadab ke zaman yang beradab seperti saat ini. Jadi sini tuh malah bikin kadere, pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah satu. Mereka dicipta bukan untuk saling diadu, tapi mereka dicipta untuk saling membantu dalam doa penghulu. Oleh karena itu, fokus kajian kita pada malam hari ini membahas tentang perempuan dalam perspektif Bugis, membahas dalam perempuan mungkin di dalam rumah tangga, perempuan sebagai istri, dan tidak tertutup kemungkinan ada barangkali referensi yang lain yang bisa teman-teman sampaikan. Artinya kita bisa sharing sehingga diskusi kita berjalan sebagai dua arah. Artinya ada pendapat yang lain yang bisa disampaikan teman-teman yang bisa kita diskusin bersama, dan tentu ini akan lebih menambah wawasan kita terkait ada si Pakalabi Alibining. Oleh karena itu, sebelum saya persilakan kepada Puang, terima kasih banyak Puang atas semangat meskipun mungkin dalam keadaan yang masih kurang sehat, namun ada energi, ada semangat yang mau berbagi terus kepada kami, khususnya yang masih muda, sehingga ini bisa menjadi modal kehidupan kami di masa depan kelak. Dan budaya akan tetap ada, dan Bugis itu akan tetap ada. Bagi teman-teman juga yang mau bertanya nanti, bisa sebelum materi dipaparkan, setelah materi dipaparkan atau sementara materi dipaparkan, teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat sehingga host nanti bisa membacakannya dan bisa lebih efisien juga waktunya. Barangkali bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ananda sekalian yang bersama saya dengan saya pada malam hari ini, beserta segenap para audiens dimanapun berada yang sama-sama berbahagia dan insya Allah semoga tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesi ini mungkin pada bab ada asri pakala birang alai binenge, barangkali inilah bab penutupnya ya, dan insya Allah kali berikutnya tentunya kita membuka tema baru lagi ya. Jadi dalam hal ini yang kita akan bahas adalah tentang bagaimana si perempuan, dan dalam hal ini istri, di mata atau dalam pandangan orang Bugis. Dalam berbagai kesempatan pada sesi-sesi sebelumnya, berkali-kali kita nyatakan bahwa perempuan di mata orang Bugis itu adalah merupakan simbol dari kesucian, simbol kehormatan, simbol martabat. Jika martabat perempuan direndahkan atau direndahkan oleh dirinya sendiri, otomatis semua yang ada di sekitarnya ikut menjadi rendah karenanya. Ya, saya tertarik sekali dengan Ananda yang disampaikan oleh Ananda tadi. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, perempuan itu ada unsur kata empu di dalamnya. Empu itu adalah seorang ahli. Ya, ahli bisa saja juga sebutannya adalah seorang yang ditokohkan.
seorang yang terkemuka, ya, orang-orang pintar, para ulama itu juga adalah empu. Ya, nah kalau ditambah awalan pe di depannya, perempuan, ya, baru dikasih dibubuhkan akhiran an di belakangnya. Maka wanita itu ketika disebut sebagai perempuan dimaknai sebagai muara ataupun sumber dari segala empu. Nah, hal ini tentu saja sangat menarik, seperti yang dimaklumi dan diketahui bersama bahwa hanya satu manusia di dunia ini yang tidak dilahirkan oleh perempuan. Hanya Nabi Adam alaihissalam. Yang lain itu dilahirkan oleh perempuan. Maka sangat beralasan sesungguhnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelang wafatnya, yang paling penting yang diwasiatkannya adalah perempuan. Ya, tinggikan perempuan itu. Bagaimana suatu generasi dari generasi sepanjang zaman itu senantiasa dilahirkan oleh perempuan. Ya. Dan tidak cukup dilahirkan. Ia dilahirkan, ia disapi, artinya disusui. Ia pula ditumbuhkan, ia pula yang dididik. Perempuan semua yang melakukan itu. Maka bagaimana kualitas suatu generasi sepanjang zaman pada suatu bangsa itu sangat-sangat ditentukan oleh kualitas perempuannya. Olehnya itu menjadi bab penutup kita ya dalam hal ini adalah memang perempuan. Karena tumpuannya ada di situ. Ya. Bagaimana perempuan di mata masyarakat Bugis? Terlihat dari bagaimana orang Bugis itu dalam pakaian adatnya. Jika mengenakan baju bodoh ataupun baju labuh, ya, baju kurung bahasa Melayunya. Perempuan itu ada yang disebut makiking. Jadi makiking itu sebagian ujung sarungnya itu ditaruh di sini, disambitkan di sikunya. Ya, ada yang makiking sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Itu adalah simbol. Wanita itu tidak sembarang. Ketika dia muncul, dia keluar entah ke pesta, mengenakan pakaian tradisionalnya dengan makiking. Kalau dia sebelah kiri, ya sebelah kiri, berarti dia ini masih gadis. Ya, bisa juga bukan gadis, tapi dia orangnya single, artinya bisa jadi seorang janda. Artinya ya bisa dilamar lah. Ya, bisa ditaksir. Kalau sebelah kanan, berarti dia memiliki suami. Ya. Jika seorang suami istri, sepasang suami istri, orang Bugis itu, jika berdiri bersama-sama, maka laki-laki suaminya berada di sebelah kanan. Perempuan itu berada di sebelah kiri. Kenapa? Karena perempuan dilambangkan sebagai berasal dari tulang rusuknya laki-laki. Maka ia di sebelah kiri. Yang sebelah kanannya perempuan itu adalah suaminya, sekaligus adalah pelindungnya. Ya. Nah, kalau maka dia makiking, dia sebelah kanan, dia simpan, dia sangkutkan, dia punya ujung sarung. Pengertiannya di sini adalah ujung sarungnya itu adalah untuk suaminya. Untuk suaminya, dijagai oleh suaminya. Ketika ia berdiri di samping suaminya, maka ujung sarungnya itu berada di antara ia dan suaminya. Artinya, segala hal tentang martabatnya, tentang kesuciannya adalah tanggung jawabnya berdua. Dialah yang pemilik, tapi suaminya adalah pelindungnya. Ya. Audiens sekalian yang saya muliakan, karakter orang Bugis, utamanya perempuan Bugis, di mana-mana itu dipahami oleh banyak suku-suku atau bangsa-bangsa lain
memiliki karakter yang unik. Karakter unik yang dapat kita baca, yang dapat kita pahami adalah memiliki ketegasan. Ya, kadang-kadang disebut keras hati. Dalam epos Ila Galigo sendiri, perempuan itu adalah yang dianggap memiliki kemerdekaan dan harkatnya, sehingga kadang-kadang keras hati. Sebagai contoh, Wetan Reabing, saudara kembarnya Sawari Gading, itu memiliki nama lengkap Wetan Reabing Bisurilangi Opu Dai Manutta Ilalo Elona. Artinya Ilalo Elona, atau Elo Elona, mau-maunya. Tidak ada yang bisa membengkokkan, tidak ada yang bisa menindis apa kemauannya. Tidak ada yang bisa menghalangi kemauannya. Tidak ada tokoh lain yang disebut Ilalo Elona selain daripada Wetan Reabing. Nah, kemudian wanita-wanita keras hati ini, sehingga banyak kasus, ya meskipun saya tidak bisa nyatakan bahwa semua seperti itu, ada pandangan, ada teman saya yang dari Jawa, ya menyatakan, beliau kebetulan seorang polisi, kebetulan istrinya orang Bugis, dia bilang begini, kalau kau mau beristri, kawin dengan biaya mahal, menikahlah dengan orang Bugis. Setelah kau nikahi, kau akan menjadi anak buahnya seterusnya. Ya, kau akan dipimpinnya. Ya, saya bilang orang Jawa seperti apa? Katanya orang Jawa enggak seperti itu. Ya, bagaimana perempuan Jawa, istri Jawa, seperti yang biasa kita dengar, yang seperti kita lihat di film. Datang suaminya, sebelum berangkat ke kantor, dia pasangkan kaos kakinya suaminya, berbakti. Pulang suaminya, dia membukakan kaos kakinya. Tapi adakah itu didapat pada masyarakat Bugis? Rupa-rupanya, kalaupun itu ada, maka itu menjadi peristiwa langka. Ya, bisa diabadikan dan akan jadi viral. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Saya kira dalam hal ini tak terlepas dari bagaimana bentuk sosial kemasyarakatan masyarakat Bugis itu yang bukan patrimonial dan juga bukan matrimonial. Bukan berdasarkan dari garis bapak dan bukan juga dari garis ibu. Melainkan bentukannya adalah bilineal. Artinya perempuan, laki-laki, perempuan, suami dan istri memiliki kesetaraan, ya, memiliki kesetaraan meskipun pada fungsinya masing-masing itu berbeda. Ya. Jadi audiens sekalian, sebagai pengantar dalam hal ini, saya bisa memberi contoh bagaimana keras hatinya perempuan Bugis itu bisa tercatat itu dalam sejarahnya, dalam kronik-kronik negerinya. Sawari Gading ketika ingin memperistri Wicudai, itu 7 kapalnya, di mana isinya adalah emas, harta benda, itu dijadikan mahar. Ya. Setelah itu pinangannya diterima. Nah, ketika sudah diterima, tiba-tiba ada desas-desus menyatakan Sawari Gading itu adalah orang Luwu yang bentukannya seperti orang biadab, tampilannya seperti orang biadab, berbulu seperti monyet. Ya, maka Wicudai serta merta menolak untuk menerima meskipun pinangan itu sudah diterima, bahkan mahar itu sudah diangkut. Sehingga di apapun ia tidak mau. Ya, akibatnya terjadi perang antara Luwu dengan Cina ketika itu, yang berakhir kemudian pada kekalahan Cina, sehingga Wicudai diperistri secara paksa. Ya.
Bahkan setelah diperistri jadi paksa, secara paksa, dan merupakan putri dari suatu kerajaan taklukan, ia juga pantang menyerahkan kehormatannya. Ya, ia pantang menyerahkan kehormatannya. Sehingga dengan berbagai cara, Sawari Gading bahkan meminta bantuan langit. Ya, karena ia betul-betul kewalahan dengan kekerasan hati Wicudai ini. Ya. Kemudian dalam kisah itu pun kehormatan itu bisa ia renggut. Sawari Gading ini mampu merenggut kehormatan sebagai haknya adalah ketika ia menggunakan bantuan langit, dan itu pun dengan cara sedikit memaksa. Dan setelah mengandung pun Wicudai tidak mau menerima suaminya itu. Tidak mau menerima. Artinya dalam bahasa kasarnya ya diperkosa lah. Sampai kemudian melahirkan, ia tidak mau melihat bayinya, anaknya. Sehingga anak itu diungsikan, disuruhnya buang ke hutan. Ya, disuruhnya buang ke hutan. Sampai kemudian anak itu dirawat oleh Sawari Gading di tempat yang berbeda. Dan diberi nama Ilagaligo. Kenapa dikasih nama Lagaligo? Karena disebut Magali-gali. Ibunya Magali-gali. Ibunya sedemikian binal, sedemikian keras hati. Ya, sehingga anak itu dilahirkan. Dan ketika ia dilahirkan, jadilah anak yang tanpa ibu. Sampai disebut Lagaligo, Magali-gali indok nani jajiang. Ya, itu epos ini sudah ada seperti itu yang kemudian melambangkan bagaimana karakter perempuan Bugis sampai hari ini. Ya. Banyak kisah nyata saya pernah sampaikan. Seorang permaisuri di suatu kerajaan paling besar dan paling awal di Sulawesi Selatan ini, yakni di Luwu. Ya, saya tidak akan menyebut siapa namanya untuk suatu pertimbangan lain. Ya, permaisuri ini adalah istrinya raja tentunya. Ya, suatu waktu, suatu ketika suaminya yang masih muda itu kelayapan pada malam hari. Ya, terdengar isu bahwa sang raja ini pergi cari perempuan. Artinya pergi pacaran. Betapa marahnya sang permaisuri. Sudah disiapkan menunggu suaminya pulang. Sang raja. Itu sudah disiapkan tempayan besar. Dipenuhi air. Ketika suaminya buka pintu datang. Langsung dia angkat kerah bajunya. Baru dia cemplungkan di tempayan itu yang penuh air. Ya. Dan sang suami tidak melakukan perlawanan. Ia dicemplungkan sampai habis emosinya. Nanti selesai emosi, habis marahnya, barulah sang permaisuri ini mengambil handuk. Dia keringkan badan suaminya, rambutnya. Baru didudukkan baik-baik di singgasananya. Baru beliau menyembah, mencium lututnya. Apa katanya? Tanyato lakeku wanganu. Tanyato nasab datuku wanganu. Lakeku mi. Bukan raja aku yang kuperlakukan seperti ini, melainkan suamiku. Itu kekerasan. Ini kisah nyata. Ya. Selanjutnya, kemudian bagaimana perempuan Bugis itu yang ketika dia sudah menjadi istri, perannya, orang Bugis menyebutnya sebagai punna boleh. Ya, dalam epos Ilagaligo, Wicudai, istri Sawari Gading, permaisuri Sawari Gading, memiliki gelar khusus, yakni Wicudai opu dan risompah peta punna boleh rilatanete. Istana kerajaan Cina itu adalah bertempat di daerah Latanete namanya. Dan Wicudai lah yang disebut
punna bola di Latanete, pemilik rumah di Latanete. Ya. Kemudian tokoh sejarah yang lain ada, kalau Anda pernah ke Lamuru, di situ ada makam raja-raja Lamuru di Mutiara. Di situ terdapat makam seorang putri yang bernama Siti Asia. Nah, beliau adalah Ratu Lompula. Jadi disebut Datu Lompula di Sopeng. Gelarnya adalah Pettapurna Boleri Silaja, pemilik rumah di Selayar. Kebetulan beliau adalah putri dari Datu, seorang raja di Selayar yang kerajaannya bernama Bontobangung. Ya. Jadi beliau disebut Pettapurna Boleri Silaja, sang pemilik rumah di Selayar. Tidak ada laki-laki yang disebut pemilik rumah. Gelarnya itu, baik kita buka sejarah Sulawesi Selatan, tidak ada yang disebut sang pemilik rumah. Ya, tidak ada. Kalau kampung ada. Misalnya Sawari Gading adalah jabatannya sebagai wali kota, kepala pemerintahan di kota, kota rajanya lu, maka disebut Opun Nawara, tuannya Wara, tapi dia tidak punya rumah. Pemilik rumah itu adalah istrinya. Nah, dari sinilah sehingga dikatakan, nah iya lakai ya, pangulunar itu anangnya. Nania bainewe, yanar itu punana bola. Kalau saya dalam menerjemahkan, sesungguhnya lelaki, suami itu adalah pemimpin keluarga. Sementara istri itu adalah kepala rumah tangga. Ya. Nah, audiens yang saya muliakan. Kemudian dalam hal ini, bagaimana peran istri di mata seorang Bugis, ya? Bagaimana perannya? Sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Seorang lelaki untuk menjadi seorang suami pada seorang perempuan itu harus mapendre dulu, naik, ya, membawa hasil perjuangannya, harta bendanya. Ya. Kemudian setelah dinikahinya, maka idealnya dalam masyarakat Bugis itu, istri itu tidak diboyong ke rumah mertuanya. Idealnya adalah lelaki itulah, kalau mereka belum punya rumah, maka ia yang mengikut istrinya di rumah mertuanya. Ya, tidak dibawa, supaya ia menjadi memiliki perempuan itu tidak merasa sok. Ya, coba lihat orang-orang dulu, jarang itu dia bawa istrinya ke rumah suaminya, ke rumah orang tuanya. Melainkan ia ikut di rumah orang tua, tinggal di rumah mertuanya kalau ia belum memiliki rumah. Ya, tujuannya itu dari segi psikologi, supaya perempuan itu tidak merasa asing. Saya pernah merasakan ketika masih muda, saya sudah punya anak satu, istri tinggal di rumah orang tua kami. Ya, saya dikasih tahu bapak saya, Yodang. Maka di Torioloena, orang-orang terdahulu menyatakan, narekomelo ko patama narakana lino benemo, pak di bola nih rebolana tomatom. Kalau kau mau merasakan, jadikan istrimu merasakan nerakanya dunia, maka titiplah ya, kasih tinggal ya bersama dengan mertuanya. Ya, itu memang seperti itu. Istri yang memang sudah dinyatakan punna bola, itu sudah memiliki insting, memiliki pemikiran, memiliki kecenderungan untuk memiliki. Ya, memiliki. Tapi kalau ia tinggal di rumah mertuanya, maka ia yang dimiliki. Inilah masyarakat atau keluarga Bugis seperti itu. Ya. Seorang istri ingin memiliki kursinya, ingin memiliki pembaringannya, ia yang ingin memiliki piringnya,
Ia yang ingin memiliki bakinya sampai kompornya. Iya. Tapi kalau ia tinggal di rumah mertuanya, apa yang akan dia miliki? Maka ia akan menjadi pembantu. Masih mau istirahat, dilihat mertuanya cuci piring, cepat-cepat daripada ia dinilai orang durhaka. Sementara ia sudah mengidam misalnya. Makanya orang Bugis itu lebih memilih, kalau dia laki-laki, maka ialah yang mengikuti tinggal di rumah orang tua istrinya. Kalau mengidam istrinya, maka istrinya itu tidak akan terlalu tertekan. Karena ia tinggal di rumah orang tuanya. Ya, itu logikanya. Melahirkan juga, istrinya itu akan ada merasa tentram karena ia bersama dengan ibunya. Ya, lahir anak pertamanya, juga anak itu akan menjadi dipelihara oleh neneknya. Sampai mereka juga akhirnya mampu membangun rumahnya sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa laki-laki memilih mengalah dalam hal ini? Karena laki-laki itu sebenarnya tidak banyak tinggal di rumah. Ini pandangan masyarakat Bugis. Narekong kaborane lakai tulimon rumi bolai. Dega rapang. Artinya ini pandangan orang dulu. Suami ya. Nah, ya pura-pura saja keluar cari rezeki meskipun jatuhnya di kafe. Ya, pokoknya jangan di rumah. Ya, nanti gelap-gelap mau gelap pulang. Pulang. Ya, kalau perlu tidak ada di kerja, belum ada pekerjaan, ya beli pancing di luar. Mancing kok dulu. Apa-apa saja dibawa. Olehnya itu coba kita lihat bagaimana dalam tradisi ketika menikah. Ya, prosesi pernikahan itu setelah menikah, laki-laki, pengantin laki-laki itu bermalam di rumah mertuanya, di rumah pengantin perempuan. Tapi ia tidak boleh kena matahari. Subuh-subuh bersamaan dengan melompatnya ayam dari terataknya, maka ia harus keluar. Pulang dulu ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Sore pulang. Ya, ketika matahari sudah tidak panas, sudah tidak terik sekitar jam-jam 5, pulang apa nak bawa? Biasa kelapa dengan gula merah. Itu adalah simbol. Artinya laki-laki cepat keluar, pulang harus bawa apa-apa. Harus bawa nafkah. Dan nafkah itu tidak boleh singgah-singgah. Harus langsung diberi langsung ke tangan istrinya. Ya, jadi dalam prosesi adat seperti itu sesungguhnya menyimpan nasihat. Ya, nasihatnya sangat dalam. Ini loh yang Anda lakukan. Fungsimu ada di sini. Fungsi istrimu ada di sini. Sang istri dalam hal ini ya sebagai purnabola, ialah yang menerima oleh-oleh bawaan suaminya itu, kemudian dikelolanya untuk dihidangkan kepada suaminya. Nah itu. Kemudian sebagai pemilik rumah purnabola, nah anggaplah suami istri ini sudah membangun rumah, sudah ada rumahnya. Fungsi istri kemudian sebagai kepala rumah tangga juga memiliki fungsi lain yang tak kalah pentingnya. Istri ini adalah pemilik rumah, kepala rumah tangga, maka tugasnya yang paling utama disebut pancai anang. Apa yang dimaksud dengan pancai anang? Pancai itu adalah penjahit yang mempersatukan dua benda menjadi satu. Apa yang dipersatukan? Keluarganya dan keluarga suaminya. Fungsinya perempuan di situ adalah selalu mempererat hubungan antara keluarganya sendiri dengan keluarga suaminya. Ya. Olehnya itu, masyarakat Bugis itu, istri-istrinya orang Bugis itu kadang-kadang dekat dengan mertuanya, dekat dengan saudara-saudara iparnya. Ya, misalnya
suaminya punya adik laki-laki yang belum bekerja. Si istri inilah yang lebih banyak nah kasih uang adiknya, uang jajan, adiknya suaminya. Ya, bukan kepada adiknya sendiri, melainkan kepada adik suaminya. Datang mertuanya mau bermalam 1-2 malam, baru mau pulang mertuanya, dialah yang siapkan apa oleh-oleh untuk mertuanya. Ya, bukan suaminya. Karena disinilah disebut sebagai pancai anang. Artinya ialah yang menjaga hubungan, keharmonisan keluarga kedua belah pihak. Masyarakat Bugis dalam hal ini sangat terkenal dengan diplomasi perkawinannya atau marriage diplomasinya itu. Ya, perempuan atau ratu-ratu Bugis pada zaman dulu itu dinikahkan itu kadang-kadang menjadi alat politik memang. Ya, bagaimana dua kerajaan yang berselisih selalu berperang, bertikai, kadang-kadang berhenti ketika putra-putrinya dinikahkan. Suatu kronik jejak sejarah abad 18 akhir masuki abad 19. Jadi di Luwu terjadi perang saudara antara Pajung Papua Wetan Rililiang. Satu sisi melawan adat 10-2, melawan dewan adatnya. Maka terjadi perang. Wetan Rililiang ini, Datu Luwu, sang ratu ini memiliki anak-anak, memiliki juga menantu di luar. Misalnya putranya yang tertua namanya Lama Pajanci itu adalah Datu Sopeng. Ya, adiknya Lama Pajanci, Patapolipue, Datu Sopeng bernama Weabang Datu Watu. Ini adalah istrinya Datu Pamana, Palawagau. Dan lain-lain anaknya. Ada yang dari Tanete, ada yang dari Barru. Ya, anak-anaknya dan para sekutunya dari luar ini masuk ke Luwu. Membantu Datu Luwu melawan dewan adatnya. Otomatis dewan adat 12 Luwu itu terdesak. Kemudian perang dimulai dari Larompong, terus masuk sampai terdesak ada 10 ke utara. Sampai tiba di arah Belopa. Di Belopa itu ada kampung namanya Lamunre. Disitulah gugur Mak Dikabuah, salah seorang ada 10-2 bernama Lakambau. Dipotong lehernya sampai disebut Lakambau Mak Dikabuah riwat teh di Lamunre. Itu galarnya ditulis. Nah, setelah perang usai, didamaikan. Orang Bua ini di Luwu ini kan Mak Dikabuah dia. Ini belum mau terima. Mereka menyusun bagaimana pasukan kembali untuk menyerbu Pamana karena ternyata orang Pamana dari Wajo inilah pasukan Wajo yang membunuh Mak Dikabuah. Ya, maka tampillah seorang tokoh menyatakan, jangan dulu kalian yang pergi. Biar saya dulu ke Pamana. Nanti kalau saya tidak kembali, pokoknya orang Pamana harus membayarnya dan harus meminta maaf. Nanti kalau saya tidak kembali, barulah kalian menyerbu Pamana. Maka orang tua ini naik kuda, membawa peti matinya sendiri ke Pamana. Sampai di Pamana, beliau menghadap Datu Pamana, Palawagau dan putrinya Tan Rililiang. Bagaimana ini tuanku? Orang Bua karena rasa malunya, rasa sakit hatinya, hendak menyerbu Pamana dan kami yakin bahwa orang Bua itu akan habis. Ya, mereka akan habis. Nah, tapi demi atas nama kemanusiaan, biar bagaimana kita ini keluarga, bagaimana menyelesaikan. Maka bertitah Datu Pamana, apa menurutmu bagaimana penyelesaiannya? Coba utarakan. Maka diutarakan. Bagaimana kalau begini tuanku? Mak Dikabuah Lakambau almarhum punya putra bernama Setyaraja. Atau biasa disebut nama Lacala. Bagaimana jika Setyaraja ini diperjodohkan dengan putri tuanku? Ya. Ya. Maka itu yang jadi.
dinikahkanlah Setia Raja dengan putri dari Datu Pamana. Tidak salah namanya Isompa. Ya, Isompa. Nah, maka selesai perang. Ya, selesai. Tidak ada urusan lagi. Mau bagaimana? Menjadi keluarga. Tadi saya merasa malu, tapi ketika menjadi satu keluarga, maka saya harus membalas kepada siapa? Ini sudah menjadi harkat martabat kita. Ya, itu selesai. Maka dalam hal ini perempuan itu adalah pancai tanana ataupun pancai ananna keluarga. Kalau ia berada di tengah keluarga, dia di tengah artinya seorang ratu, kadang-kadang disebut pancai tanah. Maka istilah pancai tanah itu selalu melekat kepada perempuan. Tidak ada laki-laki dikasih nama pancai tanah. Contoh, pancai tanah bunga walie, arung enrekang juga merangkap arum maiwa. Ya. Pancai tanah, besek kajuara, arum pone, dan juga datu supa. Itu nama-nama seperti itu. Artinya yang menjahit, yang mempersatukan dua tanah, dua negeri. Jadi perempuan dalam hal ini adalah sifatnya sebagai pemersatu. Nah, inilah yang dihindari bagi seorang istri. Ya, tidak boleh seorang istri selalu curhat banyak hal kepada suaminya. Sedikit-sedikit marah kepada iparnya, maka dia adukan kepada suaminya, kakaknya. Tidak boleh. Kadang-kadang lebih baik dia yang marahi langsung daripada diadukan. Dalam hal ini, seorang perempuan tidak boleh banyak menyampaikan hal-hal. Kadang-kadang dialah yang akan menenteramkan suami. Kadang-kadang ada yang disembunyikan. Misalnya, seorang istri pergi, suaminya bekerja. Ada laki-laki datang, teriak-teriak di rumah, depan rumah. Jangan sampai terjadi. Oi, tega lakimu. Mana suamimu? Tailaso dia itu. Seorang istri yang bijak tidak akan, kalau datang suaminya pulang kerja, tidak akan menyatakan, weh datang itu si Ano, mencari, kalau bilang kau telaso, mati dia itu. Ini istri yang suka membunuh namanya suaminya. Memprovokasi. Kadang-kadang dia harus menyembunyikan. Ya. Kadang-kadang ada persoalan, dia desas-desus, weh bapak nah, masa kau dibilang orang di sana? Begitu-begitu, si ini, si itu. Kadang-kadang seorang suami tahu sebenarnya, tapi dia tidak melakukan tindakan demi karena rasa sayangnya kepada keluarganya. Tapi ketika istrinya yang menyampaikan, perempuan yang menyampaikan, jadilah itu martabat siriknya. Mau tidak mau, terpaksa dia melakukan. Nah ini, hati-hati, jaga telinganya. Kadang-kadang ada hal demi kedamaian, harus betul-betul diredam. Contoh kecil lagi, mereka sudah punya anak, namanya anak-anak bermain, ya. Kadang-kadang anak itu bertengkar dengan anaknya tetangga, ya. Maka dicampuri orang tuanya. Anak tetangga ini marah dan bukan istrinya, suaminya, ya bapaknya itu anak yang marah. Alah, kau dia mulai Pak Guru anakmu begini-begini, sembarang dia ngomong. Seorang istri yang bijak tidak akan menyampaikan itu kepada suaminya. Dia sembunyikan. Kenapa? Saya pernah terjadi begitu. Saya waktu kecil, saya diwanti-wanti sama ibunda saya. Nah, apapun yang terjadi sama kau dengan temanmu, baik di sekolah maupun di tempat permainan, ajak semua pisang. Jangan pula melapor ke kami. Pun kalau terpaksa kau harus melapor, melapornya sama saya. Jangan sama bapakmu. Saya bilang, kenapa? Ya, kalau kau tidak sayang bapakmu, lapor nih. Karena kalau dia marah, nah pergi, nah bunuh orang, masuk penjara bapakmu. Kau mau jadi apa? Bagaimana kau? Siapa mau ongkosi sekolahmu? Siapa? Itu nasihat ibu saya kepada saya. Maka saya khawatir.
saya menjaga bapak saya. Kadang-kadang ada hal yang tidak semestinya saya terima di luar. Terpaksa saya telan. Saya tidak lapor. Karena saya khawatirkan orang tua saya celaka. Ya, dia pergi mengamuk ke sana misalnya. Ya, terus terjadi apa-apa, entah dia yang dibunuh ataupun yang dia membunuh, sama saja. Dia tidak akan ada di rumah lagi. Inilah di sini kebijaksanaannya seorang istri sangat diminta untuk menjadi perekat. Begitu pula dengan persoalan keluarga, maka si istri inilah yang kemudian menjadi pendamai. Kadang-kadang seorang istri, dia punya saudara, bertengkar dengan iparnya, saudaranya suaminya. Jelas-jelas saudaranya suaminya yang salah, iparnya yang salah. Tapi seorang istri Bugis yang bijaksana, maka dia akan bela iparnya. Apa alasannya? Kalau dibilang sama adiknya, kau ini kak tidak adil. Kau tahu bahwa saya yang dianiaya, kenapa kau malah bela dia? Kenapa kau tidak adil? Apa kata kakaknya? Dek, kau biar kau kuapakan, biar kita bertengkar 10 tahun, tetap kita kakak adik. Tapi dia tidak. Dia menjadi adikku hanya karena melalui suamiku. Ya, kau bagaimanapun tetap adikku. Tapi kalau dia bisa lepas. Ini kebijaksanaan seorang istri. Seorang istri juga yang menyantuni orang mertuanya. Jika ia harus memilih yang mana duluan disantuni, maka dia pula yang duluan menyantuni mertuanya. Kemudian mendapati seorang suami yang bijaksana, maka dia suaminya inilah yang menyantuni orang tua istrinya. Saling menyantuni seperti itu. Tapi biasanya siapa yang memulai? Biasanya dilihat dari istri dulu yang memulai dalam persoalan hal ini. Suami itu kadang-kadang terlalu praktis. Dek na mega sarana. Zaman na bawa na pikir iki. Hanya pekerjaannya yang dipikir. Ya. Nah, disinilah kadang-kadang kita dapati, banyak kasus saya dapati, seorang laki-laki yang artinya sudah punya istri, masih lagi cari di luar. Ya, pacaran lah di mana-mana. Kadang-kadang yang mencari, yang memarahi dia adalah keluarganya sendiri. Saudaranya, sepupu satu kalinya. Mereka membela iparnya. Karena dia dapati ipar yang bijaksana. Yang selalu mengutamakan keluarga suaminya. Maka ketika terjadi pertikaian antara dia dengan suaminya, maka ipar-iparnya itu langsung membela dia. Ketika suaminya balik bertanya kepada saudara-saudaranya, sepupunya, saudaranya, pamannya, tantenya, kenapa kalian ini tidak adil? Saya kan yang menjadi kemanakanmu, saya yang menjadi sepupumu, saya menjadi saudaramu, itu cuma iparmu. Maka jawab mereka, ya karena itulah maka kami berpihak kepada ipar kami, menantu kami. Kau sudah jelas anakku, kau sudah jelas kemanakanku. Mau dibalik bagaimanapun kau adalah saudaraku. Tapi kalau dia bisa lepas. Ada hubungannya dengan kami gara-gara kau, maka kami tidak mau lepas. Maka kami harus mengeroyokmu kalau perlu. Nah, seperti itu caranya. Di mana awalnya bisa terjalin hubungan seperti ini? Tak lain daripada istri yang bijaksana. Ya. Nah, kemudian selain sebagai pancai tanah atau pancai anang, suami adalah istri adalah sulo jajareng. Sulo itu adalah obor, jajareng itu adalah ruang dalam. Sekat ruang dalam. Ya. Artinya apa? Istri itu menjadi penentram, pendamai hati suaminya. Ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya suami itu apapun yang dirindukannya selalu ingin pulang ke rumah. Pulang dari kerja tidak mau lagi singgah-singgah. Langsung mau pulang ke rumah. Kenapa?
Yang pertama, rumahnya meskipun sederhana, dilihatnya rapi, nyeni, ya. Istrinya demi untuk supaya suaminya tidak merasa bosan, kadang-kadang istri 1 bulan modelnya ruang tamu seperti ini dipindah lagi ke sana bulan berikutnya. Begitu pula kamar, kadang-kadang meja rias di sana dipindah lagi ke situ supaya ada rasa dinamis, ada perubahan suasana. Istrinya inilah yang kalau ke pasar beli bunga plastik supaya nyaman suaminya, untuk suaminya bukan dirinya. Ya, istrinya inilah yang memahami, oh ini kesiangannya suamiku, inilah makanan kesenangannya. Dia beli ikan dapat di pasar, rencananya mau beli jilbab, tidak jadi beli jilbab. Dia tambah beli ikan itu karena agak mahal, karena ingat suaminya. Istri inilah yang tidak memasak, bukan didasari apa dia punya selera, tapi seleranya suaminya. Nah tahu kalau suaminya kasih yang suka kalau digoreng, meskipun menurutnya tidak sehat, dia gorengkan. Tapi dia cari minyak yang tidak pakai kolesterol. Ya, meskipun saya cari, kadang-kadang ada tuh istri taliwat sayang. Pergi pak pengantin, pulang, tas pestanya penuh sambal goreng-goreng. Meloti mah boleh terlalu sayang. Muhammad rusak mi tas pesta. Ada mi kue si kapur di dalam, ada mi campur-campur. Selalu ingat, suka kasih yang bapaknya anak-anak ini. Ini terlalu berbakti, terlalu sayang. Ya, dia tahu kalau suaminya sudah pulang capek kerja, maka dia bilang, sudah ki sholat bapaknya, sudah. Babari mau kau dulu. Kalau perlu pesak-pesak kepalanya. Dia tidak bukannya kalau pulang suaminya langsung bilang, bapak banyak toy habis ini itu. Semua persoalan, baik persoalannya tetangga diungkapkan semua. Padahal inilah kasih suami kadang-kadang juga perlu dimaklumi. Istri yang bijaksana itu memaklumi. Suamiku ini punya pekerjaan di luar, di mana pekerjaannya itu tidak mungkin saya bantu. Tidak mungkin istri membantu kita dengan persoalan tak dengan pimpinan tak di kantor. Persoalan dengan teman-teman kerja. Itu istri tidak perlu tahu itu. Tidak akan bantu kita. Maka kadang-kadang dari kerumitan persoalan pekerjaan, persoalan hidup dalam rangka mencari nafkah ini, suami itu butuh rehat. Butuh istirahat. Jangan dikasih beban persoalan anak-anak dulu untuk sementara. Itu anakmu itu kurang ajar sekali memang. Nak kasih begini kak tadi, kasih begini. Jangan dulu. Ya. Jangan dulu. Biarkan dulu tenang, nyaman. Bikinkan kopinya. Ya. Maka suami yang seperti ini ketika dia mendapatkan ketenteraman di rumahnya berkat istrinya, alhamdulillah. Inilah yang betah di rumah. Mau musur mak dek detonak dek. Mau musur lo maka APD lo. Tidak akan pergi. Iya. Ini ketenteraman itu. Nah, selanjutnya kemudian istri yang menenteramkan ini karena dia kepala rumah tangga, inilah yang biasa mengatur anak-anaknya. Suaminya tidur, anak-anak ribut. Inilah jangan ribut nak, tidur bapak. Ya, tidur bapak. Mau ke pergi ini berenang sama bapak ke sana nanti pina. Tiduri dulu bapak nak kasih istirahat dulu ya. Ya. Bukan yang istri yang sudah pulang dari kantor, bantu saya dulu. Ini dulu ini capek kak saya, bagi-bagi tugas bangkit dari rumah. Iya, bisa tongko gak berbagi tugas di luar di pekerjaannya dia. Kenapa harus dibagi-bagi? Ya, jadi istri yang menenteramkan itu. Dia naripai anak. Dia naripai.
Ya, dia tidak susah. Dia mampu mengatur, oh begini caranya, oh begini caranya. Kemudian suami diberikannya ruang, tempat yang membuatnya dia menjadi tenteram. Ya. Jadi kemudian selanjutnya istri juga disebut sebagai pattaroeh. Kalau suaminya menyebutnya pattaromang, itu kata lain daripada istri. Pattaro itu artinya penyimpan. Apa yang disimpan itu dua macam, baik secara moral, maupun secara material. Kalau dia material, inilah yang menyimpan penghasilan suaminya. Ya. Dia tidak keluar ke mall, tiap sedikit pergi ke mall. Akhirnya katanya sadar tidak pergi ke mall, tapi dia sibuk di HP-nya, pesan terus. Ya, apa istilahnya? Dia belanja online terus, caput tuh. Ya, inilah sampai kadang-kadang kasihan juga perempuan di sini. Kadang-kadang dinilai salah oleh keluarga. Saya pernah mendapati suami istri muda, sudah punya anak satu, bertahun-tahun suaminya bekerja, kelihatannya bekerja, tapi tidak ada kemajuan. Ngontrak rumah terus, ngontrak rumah. Maka nyeletuklah, berkomentarlah orang tua suaminya, artinya orang tuanya laki-laki. Bilah itu istrinya macilaka, ya sapar, artinya dia masih podale, tidak murah rezeki itu. Jadi setelah ditelusuri, oh bukannya istri ini kasih yang boros, suaminya ya malas, cari uang. Ya, kadang-kadang sampai-sampai ya 100.000 nastor hari ini, belum tentu ada minggu depan. Nah banyak sekali permintaannya. Tidak mau milambak kopinya, rokoknya rokok mahal, dan lain-lain. Kerjanya pergi adu ayam, ya, mapak bite saja. Seperti ini. Maka yang menjadi ini dalam rumah tangga kadang-kadang, kemajuan itu yang dinilai kadang-kadang adalah perempuan. Wah, katanya orang Bugis, apa nasa upa. 4 katanya itu adalah sisi upa. 4 katanya keberuntungan. Hoki. Upa bola. Ada memang rumah kayu katanya mau pak. Siapa yang tinggal di situ insya Allah akan jadi kaya. Upa makunrai. Siapa yang memperistrikannya insya Allah akan jadi kaya. Makunrai masih podale nasa. Sisi. Upa batu. Upa besi. Biasa ditambah lagi dia bilang upa manuk-manuk. Oh kenapa dia kaya? Weh ada pirosnya bagus. Permatanya, upak batu namanya. Ini kepercayaan dulu. Upak besi, kenapa bisa? Wes, tiba-tiba rezekinya ini. Oh, ada badiknya. Bagus sekali. Sumpampu aja apa dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah perempuan. Dia gagal Pak Borane. Tidak ada. Yang ada adalah perempuan. Oh ya makun repa. Masih podale. Seperti ini. Itu masuk dalam surat Kutika. Ya, masuk dalam surat Palakia. Ya, Kutika dengan Palakia itu sama. Nah, dia adalah penyimpan. Yang kedua yang dia simpan itu adalah rahasia keluarga. Perempuan yang menyimpan rahasia suaminya, menyimpan rahasianya, menyimpan rahasia anak-anaknya. Itulah yang maka disebut pataro. Bukan istri yang pergi ke sumur, mencuci dulu, zaman dulu orang banyak mencuci di sumur umum. Nah, biasanya sumur itu disekat, laki-laki sebelah, perempuan sebelah. Biasa Kak lama-lama dulu mandi di situ. Mendengar ibu-ibu ngobrol sambil masih Kak. Bapak naya pacauri Kak. Magai, penuh pano lekat nah.
Banyak panuan katanya, panu-panu punggungnya seperti baman yang macan tutul. Ini sesuatu yang tidak boleh diceritakan. Dia ceritakan kepada tetangganya, sama-sama mencuci, sibuk Tomi nagosip. Orang nagosip, istri, suaminya nagosip. Nah cerita. Ini tidak boleh. Maka disebut pataro, dia adalah bendahara. Banyak kekurangan yang ada di istri. Saya mau maaf, saya cerita, ada suami itu, mau maaf, lemah syahwat. Seorang istri yang luar biasa. Itu bertahun-tahun. Kalau orang dia tidak punya mengandung, tidak mengandung ini istri ini. Maka orang mulai curiga. Ditanya dia sama keluarganya, jangan-jangan suamimu lemah syahwat, impoten. Oh tidak, sehat katanya. Saya aja yang mau periksakan. Apa hasilnya? Ya barangkali saya butuh untuk kesuburan. Maka inilah yang bermunajat. Ini ada buku saya, Telaga Munajat. Inilah yang bermunajat di tengah malam. Ya, ambil wudhu di tengah malam ketika suaminya tertidur, maka dia ambil wudhu, lalu mendirikan sholat, tahajud, bersujud, meminta kepada ya Allah, sembuhkan suamiku. Maka biasa ini yang diijabah. Ya, tidak perlu cara. Alhamdulillah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, inilah yang kemudian menjadi jalan kesembuhan suaminya. Dia kasih harapan, tenang, santai. Itu hanya salah satunya. Itu adalah kekuranganmu. Tapi saya masih bisa hidup dengan banyaknya kelebihanmu yang lain. Inilah yang memberi motivasi, semangat kepada suaminya. Karena penyakit yang satu ini, itu adalah sangat-sangat peka. Sehingga menyentuh rasa martabat, harga diri seorang laki-laki. Maka itu disimpan oleh istri. Ya, istri yang sabar. Ya, saya dapati ini kisah nyata. Laki-laki yang seperti itu sampai dia menangis di hadapan istrinya, meminta bagaimana, pikirkanlah bagaimana kalau kita berpisah. Maka sampai jatuh talak satumu. Maka istrinya tidak, jangan putus asa, kita berobat, kita harus rujuk kembali. Jangan lagi ucapkan kata-kata itu. Sampai suaminya sembuh, Masya Allah. Sekarang sudah bercucu. Ya, jadi itu selain dari materi, dialah yang mengatur bagaimana pengeluaran, berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Kemudian termasuk persoalan rahasia dalam rumah tangga, istri pula yang menyimpan. Karena biasa bocornya juga banyak di situ. Ya. Nah, bagaimana dengan penyimpan, mengatur keuangan? Istri yang bijaksana tidak akan menuntut terlalu berlebihan kepada suaminya. Artinya seperti ini. Menuntut dalam artian dia bisa memberi motivasi dengan cara yang benar, dengan cara yang bijak. Kemana tuh iko? Mak jama. Nah cek dek bagajimu. Jangan-jangan kau belanja di luar. Jangan-jangan kau punya yang kedua. Nah, padahal tidak kasihan. Bagaimana? Sudah kena COVID, dipotong lagi 50% gaji. Ya, istri yang bijak, sabar, mudah-mudahan. Kita apa kira-kira bisa diusaha? Bagaimana kalau kita kerja di kantor sekalian saya coba-coba dagang online di rumah? Bagaimana kalau coba usaha begini? Bagaimana jika saya bantu seperti ini? Itulah yang disebut mak bali reso. Pertanyaannya minggu lalu, bagaimana kalau perempuannya yang punya gaji lebih tinggi, memiliki posisi yang lebih tinggi dari suami? Istrinya kepala dinas, suaminya satpam. Ada yang terjadi seperti itu. Maka istri yang baik, itu semakin dia begitu, semakin dia motivasi suaminya, semakin dia
hargai suami. Meskipun gajinya tinggi, maka dia selalu saya minta gajimu, Bapak. Nah, kenapa sih kau minta sedikit? Ini saya bukan pandang sedikitnya. Saya mencari keberkahan hasil keringatmu. Maka dia terima. Setelah itu, dia pergi belikan baju suaminya yang lebih mahal dari gajinya suaminya. Dari hasilnya. Itu kadang-kadang itu adalah motivasi dan bagaimana dia mampu menguatkan hati suaminya. Kadang-kadang jika gagal, biasa keluarga bubar di situ. Biasa bubar. Ya, apalagi kalau rajin mengikuti acara arisan sesama kepala dinas, dia nyonya, dan ada juga teman-temannya kepala bidang, di bawahnya kepala dinas. Suaminya rata-rata orang sukses, ada Tommy kasihan suaminya, aduh, satpam. Ya, bagaimana caranya? Kalau perlu dia hindari, supaya suaminya tidak merasa tidak enak dengan berbagai alasan. Meskipun barangkali Pak Wali Kota atau Pak Bupati, mana kepala dinas? Mana suamimu? Dia bikin alasan. Kalau perlu, dia masuk bertemu dengan Pak Wali atau Pak Bupati. Ini alasan saya, Pak. Bantu saya dan saya berjanji akan berprestasi. Tapi dalam hal ini bantu saya untuk supaya saya bisa berprestasi untuk Bapak, maka keluargaku harus utuh. Itu harus menjadi best priority, prioritas utama. Nah, kemudian selanjutnya, tadi adalah penyimpan, petaruh. Nah, ini. Yang keempat adalah fungsi istri itu adalah Pak Dupa. Dia penyambut. Ya, kalau seorang istri yang bijaksana selalu menyambut suaminya dengan rasa senang. Meskipun ada rasa sakwa sangka dalam hati. Kata orang dia begini, kata orang ada tadi natamani minum di kafe, kata orang. Dia menelan. Dia menjadi orang yang bijak. Pelan-pelan nanti nyaman-nyaman baru dia tanya baik-baik. Tidak ketika dia datang dia sudah kalau perlu tidak bisa masam maka dia ambil asam, naorong asam moro cempah, muka kecut. Datang orang. Belum tentu jelas kesalahannya, orang sudah diperlihatkan dengan wajah masam supaya dia tersiksa. Ya, tidak bisa. Ya, ini yang perempuan bijaksana itu akan berseri-seri. Terserah apa kata orang, pokoknya suamiku, bukan suaminya orang. Ya, selingkuh bisa jadi, tapi kan juga belum tentu. Ya, apalagi kalau dia tadi menjadi penenteram bagi suaminya, maka dia akan percaya diri. Suamiku tidak kemana. Ya, dia akan tinggal di rumah. Nah itu. Nah, kemudian dia menjadi penyambut yang baik. Kalau di Jawa saya biasa dapati, kalau perlu ngambil tas kantornya suaminya, nah bawa datang masuk. Datang anaknya bapak, jangan dulu anak bapak, nah istirahat dulu. Dia tenteramkan. Satu kali disambut, 2 kali, 3 kali, sampai bertahun-tahun disambut seperti itu. Selalu dengan nyaman. Sudah rutin, laki-laki suaminya akan tergantung dengan itu. Tidak heran saya kalau ada suami, seorang laki-laki meninggal istrinya tidak akan kawin sampai seumur hidup. Sampai matinya karena dia tidak temukan orang yang menyambutnya ketika ia datang. Pokoknya dipaksa aja. Kere-kere, manggato. Pokoknya berseri-seri ketika dia datang. Ambil tangannya, cium. Nggak ada yang tadi, kehujanan kita tadi di jalan, bapak nah. Tidak ji, begini. Pak Dupa. Ini. Begitu pula, mana pesananku? Ada ji pesananku? Ada ji.
tapi tidak sesuai dengan harapan, maka dia lempar keluar. Oh, enggak boleh. Syukur gimana nih? Saya punya nenek dulu sempat tinggal di rumah semasa hidupnya. Bapak saya kalau pulang dari sawah terus pergi ke sungai, menjala lagi hobinya. Dapat ikan, maka dia bawa masuk. Nah, ibuku ambil begitu saja itu ikan, marah nenek saya. Dek nak, kuaro carana tidak seperti itu. Lah ya ke pale nasi bawi jujung ikong kapapoliana lakaita. Ini katona lo bawi siapa yang mau cium? Nah ini ikan. Ini orang tua dulu. Caranya mendidik. Syukuruki polena lakaimu. Insya Allah berkat itu insya Allah besok akan lebih banyak lagi. Ya, katanya saya pernah mendengar uh, siraman rohani, ceramah dari Andre Gurutta Malik Kalibelawa dulu. Saya masih ingat sekali. Satu nasihat perkawinan. Ada kebiasaan wanita Arab itu yang tidak baik di Arab Saudi. Kalau dia tidak puas dengan oleh-oleh suaminya itu dibuangnya, kalau itu makanan dibuangnya ke WC. Tidak boleh jadi seperti itu. Maka dalam hal ini yang di perempuan sebagai Pak Dupa Dale, Pak Dupa Lakai, Pak Dupanya Makinin Nawa, dan lain-lain. Tempatnya ada sama perempuan. Nah tadi sebagai penenteram, ketika hidup pais, di situ dia sudah tenteram, masuk ke tempatnya, di biliknya, di situ juga tenteram dia. Olehnya itu, bagi perempuan Bugis, ada satu hal yang perlu diingat. Ini mudah-mudahan anak-anakku yang belum berumah tangga, itu dicamkan. Sebagai penenteram, saya kembali sedikit ke penenteram. Ada tempat tidak boleh dimasuki orang lain selain suamimu, yakni kamarnya, kamar kalian. Ya. Ini di situ dia punya privasi. Kekuasaan poolnya di situ. Bahkan anak-anak kalau perlu jangan selalu di situ kalau dia sudah besar. Nanti kalau masih kecil, ya enggak apa-apa. Saya pernah dapati teman saya sampai cerai dengan istrinya, dia pakai kampas. Kalau pulang capek, ada mi iparnya, ada mi mertuanya, ngerumpi di situ. Padahal dia sudah mau istirahat kasihan. Itu merasa enggak enak. Dia dapati mi bajunya nak pakai saudara iparnya, nak dapati mi jeansnya dipotong jadi celana pendek, dan lain-lain. Itu perempuan, istri itu harus menjaga itu. Menjaga milik suaminya itu dengan betul-betul bertanggung jawab kepada siapapun. Tidak peduli itu siapapun. Ya, nah ini Pak Dupa tadi. Kemudian yang terakhir barangkali ini adalah Pak Penguju. Artinya ia mengantar. Saya pernah menyampaikan bagaimana Pak Tasawari Gading di Lagaligo. Sebelum berangkat pergi kemana-mana. Itu yang dia minta berkah dari istrinya dulu. Istrinya makan sirih, dia kunyah-kunyah, baru dia tadahkan tangan di depan mulutnya istrinya. Dia minta sirih yang dikunyah itu. Baru itulah yang dia bawa pergi. Dijadikan sebagai penguat semangatnya. Dalam artian, perempuan itu seorang istri, sebelum suaminya pergi untuk sesuatu, mencari nafkah, maka dia lah yang mengantarnya dan memberinya bekal. Apakah bekalnya itu? Nyamakinin nawa. Ya, mapoda tollau napa bokongi nyamakinin nawa. Sehingga suaminya ini pergi kerja, maka dia bisa pergi dengan mental yang sangat-sangat bagus. Mood yang sangat-sangat bagus, penuh semua. Ya. Dan ketika dia diantar dengan wajah yang berseri-seri, dia tidak akan sabar. Mau pulang, membawa sesuatu untuk cepat mendapat Pak Dupa yang juga berseri-seri. Ini.
inilah istri yang seperti ini. Inilah yang kemudian saya yakin secara praktek inilah yang betul-betul soleha. Saya yakin ditinjau dari segi kebudayaan yang sesungguhnya orang Bugis persoalan kebudayaan dengan syariat, ajaran syariat Islam itu betul-betul sangat senyawa. Olehnya itu perempuan sesungguhnya adalah pengikat. Istri itu adalah pengikat. Yang dia ikat, siapa yang dia ikat? Yang dia ikat adalah suaminya, yang dia ikat adalah anak-anaknya, yang dia ikat adalah keluarga suaminya. Dan juga keluarganya sendiri. Apa dia ikatkan? Yang dia ikat, dia pakai ikat bukan pakai tali, melainkan akhlak. Ini nawa. Itu yang dia lakukan. Nah, yang dia ikat, apa yang dia ikat? Yang dia ikat adalah matanya suaminya. Suaminya akan terikat matanya karena yang dia lihat adalah wajah istrinya yang berseri-seri. Tuli manyama papena dina. Makere kering nama ijolo. Ya, artinya manusia pasti ini ideal. Kita bercerita konsep-konsep idealnya. Pasti manusia tidak akan selalu ideal, seideal itu, tapi pada umumnya, ya, kalau bisa. Maka kalau dia ikat matanya, suami ini tidak akan melihat wajah berseri-seri pada wanita lain. Ya. Apalagi yang dia ikat lehernya. Dia tahu takaran gulanya, kopinya, suaminya. Sehingga suaminya enggan minum di kafe. Iya. Kongka boraan itu 5 warung. Laka itu 5 warung. Tuli minum ke warungnya, warung kopi. Ay, tandra-tandra itu. Benena dinis semaki bu kopi. Ya. Ay, itu. Sehingga dulu ada perempuan, istri menyatakan, bapak nah, tertera nggak siri. Jaga sepunya rasa malu dong. Masuk. Jangan selalu makan di warung di luar. Jangan selalu minum di warkop. Nah tandai kan nanti orang bilang tidak bisa istrinya. Nah ini betul tau. Ya, makanya belajar. Apalagi Sioi Yawana Posina. Ero Yawana Posina. Di bawahnya pusar. Pada ini Pak betul. Ya, masing-masing silahkan terjemahkan menurut selera masing-masing. Saya kira hanya itu yang dapat saya uraikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan dengan seksama bagaimana idealnya konsep istri, konsep perempuan dalam perspektif Bugis. Jadi perempuan dalam hal ini seperti yang disampaikan tadi berfungsi sebagai pemersatu, perempuan yang menenteramkan, perempuan yang mengikat mempersatukan kedua keluarga, dan perempuan semestinya menjadi sosok yang senantiasa dirindukan oleh suaminya sehingga bahtera rumah tangganya dapat berjalan, dapat berlayar dengan baik di derasnya ombak yang ada. Yang Madupa tadi mungkin ada lagi yang pernah kita dengar Madupa Topole, Mapangujo Taulau, barangkali itu salah satu pandangan, sesuatu ikatan yang bisa dilihat sebagaimana perempuan yang bijak dan baik dalam berperilaku kepada suaminya. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya lihat sudah ada 2 pertanyaan untuk sementara. Yang pertama dari Kiut 1, KUT kayaknya ini. Apa ada di situ tulisannya? Assalamualaikum, saya Ute, tabe puang melokamakutana, engkap purweng kalinga, sasa de nawadin icampuruki, sasa anak-anak, sasa sila surang, nasasa ali benengang. Tabe puang penjelasan tak, terima kasih banyak. Itu pertanyaan dari Ute. Kemudian dari Afik Noval,
Assalamualaikum, Tabe Puang izin bertanya. Salah satu jurnal di ResearchGate merilis jurnal kritik terhadap feminisme memandang keluarga. Karena jika dulu seorang ibu senantiasa berada di rumah untuk tetap dapat memerhatikan anak-anak, tapi sekarang anak-anak tidak lagi ada yang memberinya perhatian yang cukup. Karena kedua orang tuanya bekerja di luar rumah. Dengan dalih kesetaraan, apakah di Bugis sendiri ada bentuk formal pembagian hak dan kewajiban yang melarang istri untuk bekerja? Jadi ada dua pertanyaan Puang, yang tadi dari KUT terkait masalah sasa yang tidak bisa dicampur, tidak bisa diganggu. Kemudian dari Efik Noval, misalkan nih ada suami istri yang sama-sama bekerja di luar rumah, kemudian barangkali hak anak ini tidak terpenuhi di rumahnya, dan bagaimana Bugis memandang pembagian hak dan kewajiban yang melarang istri untuk bekerja. Baik. Dari Ananda UT, ya. Jadi sasa atau pertengkaran yang tidak bisa dicampuri salah satunya adalah suami istri. Ini dari tante saya, almarhumah, menyatakan kalau anaknya bertengkar dengan suaminya, kebetulan anaknya adalah perempuan, bertengkar dengan suaminya, itu malah dia marahi kalau melapor. Ya, jadi ini tadi bagian dari sebenarnya Pataro. Bertengkar dengan suami, tidak boleh sedikit pulang ke rumah orang tua melapor. Tidak boleh. Ya. Dan orang tua yang bijak tidak akan mencampuri, kecuali satu, sifat darah. Artinya bertengkar, ya sudah ada yang berdarah. Ya, bukan cuma laki-laki yang membuat berdarah perempuan, saya lihat soal. Pernah juga saya dapat laki-laki yang selalu dikasih berdarah. Ya, ada teman saya sedikit penuh cakara mukanya. Pergi kantor selalu ada Handy Plus. Jadi saya lupa namanya, sampai sebut namanya Pak Handy Plus. Ternyata suaminya selalu tajam-tajam kukunya. Nah, itu kalau sudah berdarah itu baru dicampuri sifat diri. Itu pun dalam tataran nasihat. Laga anak-anak, laga makunrai, sesamanya perempuan, kemudian sasa ala binengang, ketiga-tiganya tidak bisa dicampuri terlalu jauh. Kecuali itu sudah membahayakan jiwa. Kenapa? Kalau anak-anak bertengkar pagi ini, baku baik nanti sore. Biasa terjadi, naudzubillah, jangan sampai terjadi lagi. Anak-anak bertengkar, berkelahi, nah campur orang tua, saling bunuh orang tuanya. Acara kematiannya salah satunya, yang satu masuk penjara, tampung, maka anak-anak itu sudah baku baik, baku kejar-kejaran bermain. Orang tuanya sudah tidak ada. Itu pernah terjadi. Terus sesama kunrai. Ini untuk suami. Istrinya bertengkar dengan tetangga, sesamanya perempuan. Tidak boleh juga dicampuri. Dicampuri dalam artian ada yang dibela. Kita harus bisa memberi nasihat. Nasihat yang siapa dinasehati? Istri sendiri yang dinasehati. Ditenangkan, dibujuk, sudah lama. Begini. Kita di kamar cerita. Karena kalau tidak baik juga kalau kita bilang, wah dia memang jahat. Dia jahat, mulutnya begini, kotor, dan lain-lain. Tidak bisa kita nasihati istri, dia dapat, iya memang begitu, biar media. Tersinggung, malah emosi orang. Maka kita cari tali atas. Barulah di situ kita tenterangkan, iyo, kau kan tidak seperti itu, maka jangan dituruti. Ada mau beti-beti, pesannya dari Alena. Nah, selatan itu dipakai tahu. Itu caranya. Ya, kita menenteramkan, kita balai-balai, isapu-capu, sabara, makumi mesah. Kita doa ke nangka dale, berdoa kita ada rezeki, kita pindah tempat, rumah yang lebih besar, tempat yang lebih nyaman dari ini. Nah itu. Kemudian suami istri, banyak suami istri, baku lempar sepatu, baku lempar sandal.
pecah mi piring, plar, plar, plar. Ih, 1 bulan kemudian ngidam si lagi. Biasa terjadi. Deka kata malai binengang. Dena sasa tata yang kena sasa. Itulah sehingga ada namanya hal-hal seperti ini hasil peringerangan saling mengingatkan untuk kita tidak mungkin menghilangkan itu, tapi minimal meminimalisir, mengurangi kesadaran ini. Kedua belah pihak, laki-laki memang pada tempatnya mengalah, suami kadang-kadang ya lebih banyak mengalahnya, ya, tapi mengalah biasanya untuk menang. Mengalah, tunduk untuk menanduk, karena hanya suami memang bapak-bapak yang tuh yang ada tanduknya, perempuan tidak. Nah, olehnya itu dalam hal ini tidak bisa kita campuri. Ipar berkelahi sama suaminya, sama istrinya paling. Kecuali sudah ada yang memukul, baru kita ringar lagi. Ingat ki, salah, tidak boleh. Ringar lagi, ingat ki, anak-anak mudah sekali itu belum ada anaknya, ingat orang tua. Ya, jauh orang tua, ingat dikasih menikah ku itu korban ki semua. Kurang tidur ki, capek ki, ditinggal mi pekerjaan tak. Bertengkar ku begini. Weh, rugi-rugi ki. Itu diingat semua. Makanya orang Bugis itu prosesi pernikahannya panjang. Bikin repot semua keluarga. Kedua belah pihak. Itu disengaja supaya tidak mudah juga pecah. Ada perjuangan. Bukan merepotkan semua ki. Sekarang seenak itu sudah belum pulang, belum pulih kesehatan tak semua. Terus mau aku begitu pandang-pandang ki dulu. Ingat-ingat. Ya. Nah itu. Kemudian dari Adinda Naufal tentang perempuan atau istri dari pembagian kewajiban. Perspektif orang Bugis seperti itu. Laki-laki adalah kepala keluarga. Perempuan atau istri adalah kepala rumah tangga. Dialah pengelola hasil. Bukan mencari hasil. Tapi ada kalanya ketika kondisi hidup sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sama-sama susah. Ya, saya dapati suami dorong gerobak pemulung, ya, bergantian dengan istrinya. Ada yang menarik, ada yang mendorong. Saya sampai menetes air mata. Saya tidak cerita sama mereka, tapi kadang-kadang saya menilai itulah yang disebut balireso. Ya, balireso. Tanggung jawabnya memang suami adalah mencari. Tapi ketika tidak memungkinkan, tidak mencukupi jika hanya dia sendiri, maka disitulah istri yang membantu mencari. Tapi berarti dia membantu, bukanlah dia yang menjadi pemeran utama. Dia figuran di situ. Nah, apa kewajibannya? Banyak, mulai kebersihan di rumah, mulai menjahit yang robek-robek, mulai yang mencuci yang kotor-kotor, kasihan. Nah, di sinilah juga laki-laki membantu mengurangi porsi itu. Tadi jadi si Tamang begini. Klop. Istri membantu mencari nafkah, sesampainya di rumah, sudahlah dek, jam maki masak. Biar me ada ini sedikit uang, kita pergi singgah maki beli nasi bungkus, dimakan bersama. Ya, praktis. Kau tidak perlu masak, kau tidak perlu cuci piring, karena nasi bungkus ji, iya kan? Setelah itu, ayo kita istirahat. Jam aku bikin kangkak kopi dek. Seperti itu. Suami yang mengerti karena dia merasa berat. Dibantu. Iya. Jangan, kewajibanmu mana? Padahal kasihan istrinya sudah membantu. Ada kalanya suami ini yang namanya pengertian, saling pengertian.
mencari setengah mati karena dia ingin mandiri bersama istrinya, keluarga muda, maka dia sudah pisah rumah. Mereka sudah punya rumah kontrakan, apapun namanya. Anak sudah 2, penghasilan pas-pasan. Pulang repot. Istri anaknya 2 masih kecil-kecil, ada si lagi dikandung. Mana cucian menumpuk, mana anak-anak setengah mati. Suami yang pengertian, di situ juga bali reso namanya. Pulang, istirahat sebentar, sudah sholat, nah momom ya anaknya. Mas, biar supaya mamanya bisa masak. Nah kasih tidur 2, istrinya bisa mencuci. Istrinya tidak bisa mencuci, kasihan lagi sedang ngidam, dia yang mencucikan. Tidak apa-apa. Iya. Suami yang begini bukan hitung-hitungan kewajiban lagi. Karena apa? Siapa yang dia bantu? Keluarganya sendiri, punyanya sendiri. Istrinya, adanya, anaknya, rumahnya. Ya. Ini yang pengertian. Orang tidak pakai buka menurut pasal ini tugas istri katanya, oh Pu tadi bilang begini, kok harus. Tidak bisa begitu. Itu contoh idealnya. Tidak bisa. Kadang-kadang laki-laki yang harus masak. Bagaimana kasihan? Istri lagi ngidam, apalagi kok borane beleng. Ya borane beleng. Ini tanggung jawab laki-laki. Istrinya setengah mati ngidam. Yang disalahkan suaminya. Naik bu bawa. Tidak tahu caranya. Ada memang itu laki-laki yang tahu semua itu obatnya dilontar AC ke lebineng. Istrinya tidak susah ngidam. Melahirkan istrinya setengah mati. Korone agak laki itu. Dia nisang. Dia nak guru. Dia sepak buralomo. Tidak tahu bagaimana mau supaya istrinya mudah melahirkan. Itu dalam kepercayaan kita orang Bugis. Tercantum dalam lontara sepo AC ke lebineng. Di situ juga meliputi. Tidak ada di situ yang harus dibaca oleh perempuan. Laki-laki semua. Oh ini kau lakukan. Begini bacanya supaya istrimu kalau mengandung tidak susah mengidamnya. Tidak merasakan dirinya. Sehat terus sampai melahirkan. Melahirkan lagi, istrimu akan mudah melahirkan. Di situ semua adalah laki-laki yang dipersalahkan. Dianggap bodoh. Jika terjadi itu. Di situ harga dirinya laki-laki dipertaruhkan. Ya. Nah, ini namanya bali reso. Ya. Kondisinya tidak memungkinkan. Mau sewa pembantu. Penghasilan juga pas-pasan. Lebih banyak kurangnya. Ya, bagaimana mau gaji orang lagi? Maka kita lah yang mengambil alih tanggung jawab itu. Ya. Saya pintar cerita karena saya lakukan. Ya. Istri melahirkan sementara keluarganya jauh, maka saya yang mencuci darahnya. Istri mengidam di kampung orang, tidak ada keluarga, tidak ini. Saya yang suapi, gantian kasih tidur anak-anak misalnya. Apa boleh buat? Kenapa Anda susah? Ini punya aku, ini istriku, ini anakku. Ini rumahku, ini keluargaku, ini rumah tanggaku. Begitu pula perempuan. Nah lihat istri, suaminya setengah mati. Tidak pernah kasih cukup-cukup. Bagaimana Bapak? Nah jika saya bantu biar kita pergi di ini. Bagaimana kalau saya sewa los di pasar. Saya mau jual pakaian. Saya mau jual sayur. Untuk bantu-bantu ekonomi keluarga. Tapi tentunya harus setuju pakai. Ridho pakai. Karena kalau saya menjual di pasar, ya berarti makan siang di warung pakai itu. Ya. Oh ya, enggak apa-apa. Kalau suaminya ridho, tapi kalau tidak ridho, itu enggak bisa. Harus suami ridho. Tenang saja mamanya. Ada keluarga saya, dilihat suaminya setengah mati, maka dia minta, nah kebetulan saya pintar masak, bagaimana kalau saya buka warung? Suaminya ini juga,
wah saya tidak rela. Pokoknya masa kamu itu memakna hanya saya untukku dengan anak-anakku. Ya, carilah yang lain. Apa kira-kira? Lebih baik pakaian. Lebih baik dagang rempah-rempah. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang lain. Tapi jangan kau menjual hasil masakanmu. Saya tidak rela. Nah, iya. Apapun itu kalau bekas tanganmu, cobek-cobekmu, itulah hartaku. Ya. Nah itu. Ada yang seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu saja apapun itu yang penting suaminya ridho. Ya, suaminya ridho. Saya kira jika dalam hal ini si pakanasa nasi pahang apa-apa, insya Allah segalanya akan mudah. Apa yang tidak bisa diatur, apa yang tidak bisa dipertemukan, apa yang tidak bisa disepakati, selama itu adalah hal baik. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih banyak Bang atas pencerahannya. Jadi ada 2 poin inti yang bisa kita simpulkan bersama bahwa dalam hubungan suami istri itu yang pertama adalah balik resoh, kemudian yang kedua saling menenteramkan. Meskipun pada malam hari ini narasinya tidak seperti pekan lalu, setiap ada permasalahan yang salah adalah suaminya. Tidak pernah saya dapatkan kata-kata dari Puang yang salah adalah istrinya. Betul yang disampaikan tadi bahwa dua miwadi pasti salah pada rupa tahu, anu teman saya sih anu teripahangnya. Hanya dua yang bisa membuat orang mungkin tidak baikan dengan sesama manusia, sesuatu yang tidak jelas dengan sesuatu yang belum dipahami. Nah, ketika sesuatu itu sudah dipahami, kemudian sudah jelas, saya rasa bisa meminimalisir permasalahan yang ada. Baik, untuk malam hari ini tema kita terkait ada si lebih ini mungkin berakhir pada malam hari ini. Puang, insya Allah pekan depan kita membahas tema yang lain lagi tentunya lebih menarik. Tetap pantau Instagram Rumah Baca dan Kreasi Kalam. Yang mau nonton ulang di YouTube Rumah Baca dan Kreasi Kalam bisa di-subscribe, insya Allah. Juga dengan yang masih mau, barangkali ada pekan lalu saya sampaikan buku dalam waktu dekat dan bertahan di tengah gempuran media massa. Bisa dipesan melalui Sampan Institute atau melalui hubungi Rumah Baca dan Kreasi Kalam. Terima kasih banyak atas partisipasinya malam hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Kita ketemu pekan depan dalam program yang sama, Tumas Sikola, mewakili teman-teman Rumah Baca dan Kreasi Kalam. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.